Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafi'an Yahya dari kelas Afkar Asasi C, kamar 20, Mabna Al-Ghazali akan mereview bab tahzib, kitab tahzib yang disampaikan di semester 2 ini. Ada 3, yaitu kitab tentang zakat, puasa, dan jual beli. Yang pertama tentang zakat. Zakat yang diwajibkan itu ada 5 jenis, yaitu binatang ternak, barang berharga, hasil pertanian, dan buah-buahan. Zakat binatang ternak, syarat-syaratnya ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Syarat wajib zakatnya ada 6 perkara, yaitu Islam, merdeka, barang yang dimiliki yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna, mencapai nisab, mencapai haul, digembalakan. Barang berharga, yaitu ada 2, yaitu emas dan perak. Syarat wajib zakatnya ada 5, yaitu Islam, merdeka, barang yang wajib dizakati dimiliki secara sempurna, mencapai nisab, mencapai haul. Yang selanjutnya zakat hasil pertanian, yaitu syarat wajib zakatnya ada 3. Sengaja ditanam manusia, merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan, mencapai nisab, yaitu 5 wasak tanpa disertai kulitnya. Yang selanjutnya buah-buahan. Buah-buahan yaitu ada 2, yaitu kurma dan anggur. Syarat wajib zakatnya ada 4, yaitu Islam, merdeka, buah-buahan yang wajib dizakati itu dimiliki secara sempurna, mencapai nisab. Yang selanjutnya zakat barang-barang dagangan. Adapun barang-barang dagangan, maka syarat wajib zakatnya sama dengan syarat wajib emas dan perak. Nisab dan zakat unta. Jumlah pertama yaitu nisab unta ada 5 ekor, 5 sampai 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, 10 sampai 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing, 15 sampai 19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, 20 sampai 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing, 25 sampai 35 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu makat atau unta betina umur 1 sampai 2 tahun, 36 sampai 45 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labun atau unta betina umur 2 sampai 3 tahun, 46 sampai 60 ekor unta zakatnya 1 ekor hikoh atau unta betina umur 3 sampai 4 tahun. 61 sampai 75 ekor unta zakatnya 1 ekor jazat'ah atau unta betina umur 4 sampai 5 tahun. 76 sampai 90 ekor unta zakatnya 2 ekor bintu labun. 91 sampai 120 ekor unta zakatnya 2 ekor hikoh. 121 ekor unta zakatnya 3 ekor bintu labun. Kemudian setiap bertambah 40 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Setiap bertambah 50 ekor unta zakatnya 1 ekor hikoh. Nisab dan zakat sapi. Jumlah satu nisab zakat sapi adalah 30 ekor, 30 sampai 39 ekor zakatnya 1 ekor tabi atau sapi yang berumur 1 sampai 1 dan masuk tahun kedua. 40 sampai 49 ekor sapi zakatnya 1 ekor musinah atau sapi yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Penambahan jumlah berikutnya dihitung seperti di atas. Nisab dan zakat kambing. Jumlah pertama satu nisab kambing adalah 40 ekor. 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing jazat'ah umurnya 1 tahun dan masuk tahun kedua, atau 1 ekor kambing saniyah umurnya 2 tahun dan masuk tahun ketiga. 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing, 201 sampai 400 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing, 401 sampai 500 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian setiap 100 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing. Zakat binatang yang dimiliki bersama. Binatang yang dimiliki oleh 2 orang maka kewajiban zakatnya berlaku sama seperti zakat 1 orang dengan 7 syarat. Jika kandangnya sama, dilepaskan pada tempat yang sama, digembalakan pada tempat yang sama, pejantannya sama, tempat minumnya sama, pemperah susunya sama, tempat susunya sama. Nisab dan zakat emas. Nisab emas adalah 20 mitskol, zakatnya 2,5%, yaitu setengah mitskol. Jika jumlahnya lebih maka perhitungan seperti ini. Nisab uang adalah 200 dirham, zakatnya 2,5%, yaitu 5 dirham. Jika jumlahnya lebih maka perhitungannya seperti itu. Tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Nisab dan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan 5 wasak, yaitu 1600 ril Irak.
Jika jumlahnya lebih maka perhitungannya sama seperti itu. Detailnya, jika disirami dengan air hujan yang mengalir maka zakatnya 10%. Jika disirami dengan kincir atau mesin atau dengan membayar air maka zakatnya 5%. Zakat barang dagangan. Barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan adalah dikalkulasi pada akhir tahun dengan harga pembelian harga modal. Jika telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Emas dan perak yang didapat dari hasil tambang maka zakatnya dikeluarkan 2,5% pada saat itu juga. Jika emas dan perak itu didapatkan dari rikas atau harta karun maka zakatnya 20%. Kewajiban zakat fitrah. Wajibnya zakat fitrah ditentukan oleh 3 syarat, yaitu Islam, dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. 3, adanya kelebihan bahan makanan pokok untuk dirinya dan keluarga pada hari itu. Seorang muslim harus mengeluarkan zakat untuk diri sendiri dan orang-orang yang harus dinafkahinya dari kaum muslimin sebanyak 1 sok dari makanan pokok di negerinya. Ukuran 1 sok sama dengan 5/3 ril Irak. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah orang-orang kafir, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang sedang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Zakat Zakat diberikan juga kepada orang yang termasuk dalam ke-8 orang di atas. Zakat tidak boleh diberikan kecuali kurang dari 3 orang dari setiap golongan, kecuali kepada amil atau pengurus zakat. Ada 5 orang golongan yang tidak boleh menerima zakat, yaitu orang yang kaya harta atau berpenghasilan banyak, hamba sahaya, Bani Hisham dan Bani Muttalib. Yang keempat orang fakir, yang kelima orang yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang wajib membayar zakat. Dalam hal ini zakat tidak boleh diberikan kepada mereka sekalipun dengan alasan bahwa mereka itu orang-orang fakir dan miskin. Yang selanjutnya membahas tentang puasa atau kita puasa. Syarat wajib puasa ada 4, yaitu Islam, balik, berakal, mampu berpuasa. Rukun puasa ada 4, yaitu niat, menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari jima, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Perkara yang membatalkan puasa ada 10. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu ada 10, yaitu adanya sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan dengan sengaja, adanya sesuatu yang masuk ke dalam lubang bagian ke dalam dengan bagian kepala dengan sengaja, menyuntikkan obat ke salah satu dari 2 jalan qabul dan zubur, muntah dengan sengaja, bersetubuh dengan sengaja, keluar mani karena mubasyarah bermesraan dan berjumpa tanpa bersetubuh, haid, nifas, gila, dan murtad. Perkara-perkara yang disunahkan, diharamkan, dan dimakruhkan bagi orang-orang berpuasa. Sunah-sunah dalam berpuasa ada 3, yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, menjauhi perkataan buruk. Haram berpuasa ada dalam 5 hari berikut, yaitu 1 pada Idul Fitri dan Idul Adha, 2 pada 3 hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Makruh berpuasa pada hari Syak kecuali jika bersamaan dengan kebiasaan puasa. Qadha dan kifarat. Barang siapa sengaja bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, dia mengqadha dan membayar kafarat, yaitu memerdekakan seorang budak mukmin. Jika tidak mendapatkan maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka memberi makan 60 orang miskin, di mana setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Barang siapa meninggal sementara dia masih memiliki tanggungan puasa Ramadan, maka keluarganya wajib memberi makan orang miskin atas namanya setiap hari yang ditinggalkan sebanyak 1 mud. Jika orang tua renta tidak mampu berpuasa, dia boleh berbuka, namun dia wajib memberi makan orang miskin 1 mud sebagai ganti tiap harinya. Jika perempuan hamil dan menyusui khawatir terhadap dirinya sendiri, mereka boleh berbuka dan mengqadhanya. Jika khawatir terhadap anaknya, mereka boleh berbuka, mengqadhanya, dan menunaikan kafarat setiap harinya 1 mud, yaitu 1/3 ril Irak. Orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan panjang boleh berbuka dan mengqadha puasa. Hukum iktikaf.
Hukum iktikaf adalah sunnah, syaratnya ada dua, yaitu niat berdiam diri di masjid. Orang-orang yang mengerjakan iktikaf karena nazar tidak boleh keluar masjid kecuali jika ada kebutuhan atau uzur seperti haid atau sakit yang tidak memungkinkan berdiam diri di dalam masjid. Iktikaf batal dengan jima. Yang selanjutnya tentang jual beli dan muamalat lainnya. Macam-macam jual beli. Jual beli ada 3 macam. Jual beli barang yang dapat disaksikan maka hukumnya boleh. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian maka hukumnya boleh jika sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. 3. Jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan maka hukumnya tidak boleh. Jual beli sengaja sesuatu yang suci, bermanfaat dan dimiliki maka hukumnya sah. Sebaliknya, jual beli sesuatu yang najis dan tidak ada manfaatnya maka hukumnya tidak sah. Hukum riba. Riba berlaku pada emas, perak, dan bahan makanan. Tidak boleh menjual emas dengan emas, begitu juga perak dengan perak, kecuali dengan harga semisal dibayar dengan tunai. Seseorang tidak boleh menjual barang yang ia beli selama dia menerimanya. Begitu juga tidak boleh menjual daging dengan hewan. Boleh menjual emas dengan perak jika nilainya berbeda dan dibayar tunai. Begitu juga dengan makanan, tidak boleh menjual makanan dengan makanan sejenis kecuali jika sebanding dan dibayar tunai. Boleh menjual makanan dengan makanan jenis lainnya jika nilai berbeda dan dibayar tunai. Tidak boleh melakukan jual beli horor. Hukum khiyar atau hak memilih. Penjual dan pembeli berhak memilih khiyar sebelum keduanya berpisah. Keduanya boleh mensyaratkan khiyar selama 3 hari. Jika barang yang dibeli tersebut mengandung cacat, maka pembeli boleh mengembalikannya. Tidak boleh menjual buah-buahan secara mutlak kecuali setelah tampak kematangannya. Tidak boleh melakukan jual beli sesuatu yang mengandung riba dan sejenisnya dalam keadaan basah kecuali menjual susu. Yang selanjutnya hukum jual beli dengan cara salam atau pemesan. Jual beli dengan cara salam atau pemesan itu sah baik dibayar tunai maupun dengan hutang jika terpenuhi 5 syarat. Yang pertama, barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas sifatnya, barang tersebut masih jenis dan tidak bercampur dengan selainnya, barang tersebut tidak dimasak dengan api, tidak menunjukkan langsung barang yang dipesan, barang yang tidak menunjuk langsung barang yang dipesan, barang tersebut juga tidak termasuk barang yang ditunjuk. Barang-barang yang dipesan atau musrom fihi itu sah jika terpenuhi 8 syarat, yaitu menunjukkan jenis dan macam barangnya yang dipesan sehingga dapat dibedakan harga barang yang dipesan, menyebutkan kadar dengan penjelasan yang dapat menghilangkan ketidaktahuan mengenainya. Jika pembayaran ditangguhkan di hutang, harus disebutkan kapan barang tersebut akan diterima kepada pemesan. Barang yang dipesan itu harus tersedia pada waktu pengambilannya. Disebutkan tempat pengambilannya, harganya jelas, pemesan harus sudah membayar sebelumnya keduanya berpisah. Akad pemesanan tidak boleh berubah sampai diserahkan barang tersebut. Hukum menggadaikan barang. Semua yang boleh dijual maka boleh digadaikan untuk jaminan hutang jika barang itu bisa dijamin ketetapannya. Si penggadai boleh membatalkan penggadaian selama barang tersebut belum diserahkan. Biasanya seorang tidak akan menjamin barang gadaian kecuali karena terpaksa. Apabila barang gadaian telah diserahkan sebagai hak milik, maka penggadaian tidak bisa ditarik lagi hingga lunas sesuai pinjaman. Yang selanjutnya larangan mengelola harta. Ada 6 orang yang tidak boleh mengelola harta, yaitu anak kecil, orang gila, orang bodoh yang senang membuang-buang harta, orang bangkrut yang terlilit hutang, orang sakit yang dikhawatirkan mati jika lebih dari sepertiga harta warisan, yang keenam hamba sayang tidak diizinkan tuannya untuk berdagang. Pengelola harta oleh anak kecil, orang gila, orang idiot atau tidak sah. Pengelola harta oleh orang bangkrut yang terlilit hutang jika dalam perjanjian dan bukan perkara yang sedang diterima. Pengelola harta oleh orang sakit jika melebihi sepertiga harus dihentikan berdasarkan rekomendasi ahli waris peninggalannya. Pengelola harta oleh hamba saya berada dalam perjanjian dan mengikuti dirinya apabila telah merdeka. Hukum perdamaian dalam persengketaan.
perdamaian atau suhul. Dalam persengketaan sah dengan syarat si terdakwa telah mengakui tuduhan si pendakwa, entah dalam harta maupun masalah lain yang berhubungan dengan harta. Perdamaian ini ada dua macam, yaitu ibrah dan muawadah. Ibrah adalah perkara menuntut ganti rugi hanya sebagian dari hak. Ibrah tidak boleh disertai syarat. Muawadah adalah pendakwa menuntut ganti rugi dari barang asal dengan barang lain. Dalam hal ini berlaku hukum jual beli. Seseorang boleh memanjangkan atap rumahnya sampai ke jalan umum selama tidak mengganggu orang lewat, akan tetapi seseorang tidak boleh melakukannya di jalan yang dimiliki bersama kecuali dengan izin warga yang menempati jalan tersebut. Boleh memajukan pintu di jalan yang dimiliki bersama, tetapi tidak boleh menundukkan kecuali dengan izin warga yang menempati jalan tersebut. Hukum hiwalah. Syarat hiwalah ada 4, yaitu adanya kerelaan muhil atau orang yang berhutang dan ingin memindahkan hutangnya, adanya persetujuan muhail, orang yang memberi hutang ketika hutang yang akan dialihkan keadaan masih tetap dalam pengakuan. 4, adanya kesamaan hutang muhil dan muhal alaihi, orang yang menerima pemindahan hutang dan jenisnya, macamnya dan penangguhannya, dan waktu pembayarannya. Dengan hiwalah tanggungan hutang muhil bebas. Hukum daman. Daman atau menjamin hutang yang masih tetap dalam status perjanjian menjadi sah apabila diketahui kadarnya. Orang yang memberi hutang berhak menagih kepada siapapun yang diinginkannya, baik damin atau penanggung hutang maupun matmun anhu, orang yang ditanggungan hutangnya, jika daman tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan. Apabila damin berhutang, dia bisa meminta matmun anhu untuk ganti membayar hutangnya jika daman tersebut dan pelunasannya berdasarkan izinnya tidak sah. Hukumnya daman untuk hutang yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak berada dalam perjanjian kecuali diketahui barangnya. Selanjutnya hukum kafalah. Kafalah atau mengambil alih hutang pada badan adalah boleh jika perkara yang diambil alih itu berkenaan dengan hak manusia. Hukum syarikah atau pengkongsian. Syarikah itu memiliki 5 syarat, yaitu ada barang berharga yang berupa dirham atau dinar. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya. 3, menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal masing-masing. Yang keempat, masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut. 5, untung dan rugi menjadi tanggungan bersama. Masing-masing pihak bisa membatalkan syarikah kapanpun dia menghendaki. Jika salah satu pihak meninggal, maka syarikah ini batal. Yang selanjutnya hukum wakalah. Setiap perkara yang diperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan, maka boleh pula mewakilkan atau diwakilkan kepada orang lain. Wakalah adalah akad yang diperbolehkan, masing-masing pihak boleh membatalkan kapanpun menginginkannya. Wakalah ini menjadi batal dengan meninggalkan salah satu pihak. Orang yang diserahi tugas mewakili hendak adanya orang yang dapat dipercaya dan menjaga maupun menjalankannya. Seorang wakil tidak dibebani resiko kecuali dia teledor. Seorang wakil tidak boleh melakukan jual beli kecuali dengan 3 syarat: menjual dengan harga standar menggunakan mata uang setempat. Yang ketiga, tidak boleh menjual dengan mengatasnamakan dirinya dan mengakui barang yang diwakilkan atas nama sendiri kecuali dengan izin yang mewakilkan. Hukum ikrar atau pengakuan. Orang yang berikrar ada 2, yaitu berikrar mengenai hak Allah Ta'ala, yang kedua berikrar mengenai sesama manusia. Jika ikrar itu berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, boleh menariknya kembali. Akan tetapi jika ikrar itu berhubungan dengan hak sesama manusia, maka tidak boleh menariknya. Ikrar dianggap sah jika terpenuhi 3 syarat, yaitu orang yang berikrar itu balik, orang yang berikrar itu sehat akalnya, berikrar atas kemauannya sendiri. Jika berhubungan dengan harta, maka ada syarat keempat, yaitu orang yang berikrar harus cerdik. Jika ikrar dilakukan untuk sesuatu yang majhul atau tidak jelas, maka harus diminta penjelasan. Menyampaikan pengecualian dalam ikrar adalah salah sah
adalah sah jika kata ini disambung dengan kalimat sebelumnya. Ikrar dalam keadaan sakit sama saja dengan ikrar dalam keadaan sehat. Hukum Aryah. Semua barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusaknya boleh dipinjamkan kepada orang lain jika manfaatnya merupakan pengaruh dari barang itu atau tidak langsung pada barangnya. Boleh meminjam secara bebas atau terikat oleh waktu. Orang yang meminjam bertanggung jawab terhadap barang yang dipinjam jika rusak. Hukum Gozok. Barang siapa menggosok harta orang lain, dia harus mengembalikannya. Begitu juga dengan denda kekurangannya dan harga semisalnya. Apabila barang itu rusak, dia wajib menggantinya dengan barang serupa. Tidak jika memang ada barang serupa atau dengan harganya. Jika tidak ada serupa dengan nilai lebih banyak semenjak dari penggosokan sampai hari rusaknya barang tersebut. Yang selanjutnya hukum syuf'ah. Syuf'ah berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi tetangga. Syuf'ah berlaku dalam harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi. Syuf'ah juga berlaku pada semua barang yang tidak bisa dipindahkan dari permukaan tanah seperti bangunan dan selainnya. Syuf'ah berlaku dengan harga penjualan. Syuf'ah harus dilakukan segera. Jika tidak padahal mampu menyegerakan, maka batal. Jika seseorang perempuan dinikahi dengan mahar sebidang tanah kongsi, maka pemiliknya hak syuf'ah bisa mengambilnya dengan memberikan ganti mahar standar. Jika pemilik syuf'ah tidak ada, maka mereka berhak mendapatkan sesuai dengan kadar kepemilikan. Hukum kirot. Kirot memiliki 4 syarat, yaitu ada harta pokok yang berupa dinar, pemilik modal memberi izin kepada pelaksana untuk mengelola harta secara mutlak atau mengelola harta yang biasanya wujudnya tidak akan terputus, ada perjanjian bagi untung antara pemilik modal dan pelaksana, tidak ditentukan jangka waktunya. Pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian perdagangan kecuali disebabkan oleh kecerobohan. Jika ada keuntungan dan kerugian, maka kerugian tersebut dapat ditutup dengan keuntungan. Hukum musyakoh. Musyakoh diperbolehkan untuk pohon kurma dan anggur dengan 2 syarat, yaitu pemilik lahan menentukan jangka waktunya, yang 2 bagian buah-buahan yang akan diberikan kepada penggarap harus diketahui. Proses pengerjaannya ada 2, yaitu pengerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah-buahan, maka itu menjadi tanggung jawab penggarap. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan tanah, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik modal. Hukum ijarah. Segala sesuatu yang dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh tidak berubah, maka boleh menyewakan jika manfaatnya itu ditentukan dengan salah satu perkara dengan jangka waktu atau pekerjaan. Ongkos ijarah atau ongkos sewa harus dibayar tunai kecuali jika ada perjanjian untuk menangguhkan pembayaran ongkos sewa tersebut. Ijarah tidak menjadi batal karena meninggalnya salah seorang di antara 2 orang yang melakukan akad. Akan tetapi ijarah itu batal karena rusaknya barang yang disewakan. Tidak ada jaminan bagi penyewa kecuali jika barang rusak karena kecerobohannya. Hukum ja'alah. Ja'alah itu diperbolehkan itu. Misalnya seorang mensyaratkan pemberian hadiah tertentu jika ada orang yang bisa mengembalikan untanya yang hilang. Jika seseorang membalikan, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang disyaratkan tersebut. Hukum mujara'ah. Jika seseorang menyerahkan tanahnya kepada petani untuk ditanami, lalu ia mensyaratkan hasil tertentu dari tanahnya itu untuk si petani, maka hukumnya boleh. Jika dia menyewakannya dengan emas atau perak atau mensyaratkan makanan tertentu dalam tanggungannya, maka ya hukumnya boleh. Hukum ihya al-mawat. Ihya al-mawat membuka lahan baru diperlukan dengan 2 syarat. Orang yang mengelola adalah muslim. Tanah itu bebas dan tidak dimiliki seorang muslim. Sifat pembukaan tanah yang mati itu menurut kebiasaannya jika memang dapat dihidupkan. Dalam membuka lahan baru wajib menyumbangkan air jika terdapat 3 syarat. Air yang ada melebihi kebutuhan, air itu mencukupi kebutuhan orang lain baik untuk dirinya sendiri atau binatang ternaknya. Air itu terdapat di sumur atau mata air. Hukum wakaf. Wakaf itu diberikan dengan 3 syarat. Barang yang diwakafkan bisa dimanfaatkan dan keadaannya tetap utuh. Barang yang dimanfaatkan sudah ada dan merupakan sebagian yang terpisah. Barang yang dimanfaatkan bukan untuk perkara yang diharamkan. Penggunaan harta wakaf harus mengikuti persyaratan orang yang mewakafkan, entah itu mendahulukan, menunda, menyamakan, atau melebihkan atau pemberian wakaf kepada sebagian dari pihak yang menerima wakaf. Hukum hibah. Semua barang yang boleh dijual maka pula dihibahkan.
Hibah baru berlaku jika barang yang dihibahkan itu telah diserahkan. Jika suatu barang telah diserahkan, maka si pemberi hibah tidak boleh menariknya kembali kecuali seorang bapak yang menarik kembali hibah pada anaknya. Jika seseorang menghibahkan suatu barang kepada saudara muslim dengan cara umroh dan rukbah, maka barang itu menjadi milik yang diberi, kemudian ahli warisnya setelah kematiannya. Hukum lukatoh. Jika seorang mendapatkan lukotoh atau barang temuan di sebuah lapangan atau jalan, maka dia boleh mengambilnya atau membiarkannya. Mengambilnya lebih utama daripada membiarkannya jika dia adalah orang yang bisa dipercaya untuk menjaganya. Jika barang itu diambil, maka dia harus mengumumkan kepada masyarakat dengan menyebutkan 6 hal. Wadahnya, tutupnya, tali pengikatnya, jenisnya, jumlahnya, berat timbangannya. Lukotoh hendaknya disimpan di tempat yang aman jika orang yang menemukan ingin memilikinya. Dia harus mengumumkan selama setahun di pintu-pintu masjid dan tempat ditemukannya barang tersebut. Jika pemiliknya tidak ada, dia boleh memilikinya dengan syarat bertanggung jawab. Lukato ada 4 macam, yaitu pertama barang yang tahan lama, hukumnya seperti di atas. Kedua, barang-barang yang tidak tahan lama, misalnya makanan. Terhadap barang-barang seperti ini adalah beberapa pilihan. Orang yang menemukan boleh memakannya atau menggantinya atau menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya. Ketiga, barang-barang yang bisa tahan lama dengan diawetkan, misalnya kurma basah. Terhadap barang-barang seperti ini diberlakukan mana yang bisa membawa maslahat. Orang yang menemukannya boleh menjualnya dan menjaga uang hasil penjualannya atau mengeringkan dan menjaganya. Keempat, barang-barang yang membutuhkan biaya, misalnya hewan lukotoh itu ada 2, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya. Orang yang menemukan boleh memilih antara 3 hal, yaitu memakannya dan menanggung harganya, memelihara dan berbuat baik dan membiayainya, menjual dan menjaga uang hasil penjualannya. Yang kedua, hewan yang mampu melindungi dirinya. Jika seorang menemukan di gurun, dia harus membiarkannya. Jika menemukannya di permukaan, maka dia boleh memilih di antara 3 hal yang di atas. Hukum lakit. Lakit atau anak terlantar ditemukan di jalanan, maka urusannya memungut, mendidik, dan menanggung kehidupannya adalah fardu kifayah. Anak terlantar itu hendaknya dirawat oleh orang yang dapat dipercaya. Jika anak itu ditemukan bersama dengan hartanya, maka harta tersebut dialokasikan untuknya. Jika dia ditemukan tanpa memiliki harta, maka dia dinafkahi oleh Baitul Mal. Hukum wadiah. Wadiah adalah amanah. Sunnah menerimanya bagi orang-orang mampu menunaikan amanah tersebut. Tidak ada tanggungan bagi orang yang dititipkan wadiah kecuali jika barang itu hilang atau rusak karena kecerobohannya. Ucapan orang dititipi wadiah diterima ketika dia mengembalikan wadiah kepada orang yang menitipkannya. Orang yang dititipkan wadiah harus menjaga dengan aman. Jika wadiah diminta kembali tetapi tidak mau memberikannya padahal mampu sehingga barang itu rusak, maka dia harus menanggungnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.